Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, Sukacita dahsyat. Wah Kak Fani, apa kabar nih hari ini? Kak Fani juga luar biasa, sukacita dan dahsyat dong. Wah tentunya. bagus, kita hari ini harus menaikkan pujian kita dengan penuh semangat kan Kak Fani? Iya dong. Nah adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau melihat teman-teman kita yang kesaksian nih. Wah siapa tuh yang kesaksian? Pastinya teman-teman kita yang cakep Itu dong. cakep banget nih. Oke, langsung saja ya. Daripada adik-adik penasaran, langsung saja kita saksikan. Ini dia. dia. Halo teman-teman, nama saya Beben. Saya mau bernyanyi. Lebih tinggi ku dan lebih dalam Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, dalam kasih Yesus. Langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Wah, gimana tadi kesaksian pujian dari teman-teman kita? Gimana Kak Fani, bagus gak? Pasti luar biasa bagusnya dong. Wah, Nah, teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau menyembah Tuhan ya. Adik-adik duduk yang rapi. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhan pasti sanggup. adik-adik boleh ambil sikap doa ya adik-adik. Duduk yang rapi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita angkat pujian ini dari awal. Lebih dalam lagi kita mau katakan kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sehat,
kami kuat. Itu semua karena pertolongan-Mu. Kami juga bersyukur karena kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini Tuhan. Semuanya karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan siap-siap untuk memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri yuk. Berdiri yuk semuanya. Kita mau nyanyikan lagu apa Kak Abuy? Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan Tanganmu. Langsung saja ya, musik. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini dan penuh semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita lebih cepat lagi ya, kita ulangi dari awal. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan apa adik-adik? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Nah adik-adik, saat ini kita mau kasih persembahan kita nih. Ya, kita memberikan terbaik nih buat Tuhan. Nah, sembari adik-adik mempersiapkan persembahannya, Kak Abi sama Kak Fani mau hitung dari 10 sampai 1. Oke adik-adik, yuk kita hitung sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap semuanya? Oke, nah kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kak Abi akan pimpin dalam doa. Oke. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan terbaik buat Engkau. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kau tambah-tambahkan berkat lagi. Kau berkati usaha pekerjaan orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan pujian penyembahan kami penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sembari adik-adik memberikan persembahan, kita mau menaikkan pujian kita yang ketiga. Apa tuh Kak Fani? Bohong, bohong, bohong itu Dosa. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Yuk musik. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk tepuk tangan semua ya adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ulangi dari awal adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi adik-adik. Bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali ya. Nah saat ini kita mau dengerin firman Tuhan nih. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, supaya nanti kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
tolong aku. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap firman yang disampaikan, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi setiap pembelajaran atas kehidupan kami Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin akan dengar-dengaran akan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar mengenai kejujuran. Hari ini Bang Theo memberikan judul firman hari ini adalah anak Tuhan harus jujur. Sekali lagi ya, kita sama-sama katakan anak Tuhan harus jujur. 1, 2, 3. Anak Tuhan harus jujur. Nah, apa sih arti jujur? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa Otnil? Anak Tuhan harus jujur berarti jujur adalah tidak berbohong, betul. Apalagi jujur berarti mengatakan yang sebenarnya. Nah, untuk firman hari ini kita buka sama-sama Alkitabnya. Bang Theo akan bacakan di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Bang Theo bacakan untuk adik-adik semua. Judul perikopnya adalah Ananias dan Safira. Ayat pertama kita mulai. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau tidak mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar akan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung juga engkau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati ia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca tentang Ananias dan Safira. Siapa sih Ananias dan Safira ini? Mereka berdua adalah salah seorang dari anggota jemaat mula-mula yang ada di zaman tersebut. Nah, Safira ini beserta suaminya Ananias, mereka berdua menjual sebidang tanah milik mereka dan kemudian hasil atau uang di hasil jualan mereka itu, uang yang mereka dapatkan hasil menjual tanah itu, mereka rencananya akan memberikan semuanya kepada rasul-rasul. Tetapi pada kenyataannya mereka berbohong. Karena apa? Mereka ternyata menyimpan setengahnya untuk kebutuhan pribadi, kemudian setengahnya mereka berikan kepada rasul-rasul. Tetapi mereka berbohong. Mereka bilang semua hasil penjualan tanah itu mereka sudah berikan kepada rasul-rasul. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, Petrus bertanya. Setelah Rasul Petrus bertanya kepada Ananias tentang kebenaran yang ada, Ananias menjawab, ya betul, kami sudah memberikannya semuanya untuk rasul-rasul. Tetapi apa kata Petrus di ayat yang keempat?
Ayat keempat Petrus mengatakan seperti ini. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, Ananias ini akhirnya apa? Di ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Ananias mati dan putus nyawanya seketika. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Ananias mati, 3 jam kemudian datanglah Safira istrinya. Ketika Safira datang, Safira tidak tahu apa yang terjadi. Safira datang kemudian disamperin sama Om Petrus, sama Rasul Petrus. Petrus berkata, Safira, tolong jelaskan, tolong kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian Petrus bertanya, apakah semua uang yang hasil penjualan itu diberikan kepada rasul-rasul? Sekali lagi Safira berbohong. Safira bilang apa? Ya, semuanya sudah kami berikan kepadamu. Nah, namun yang terjadi adalah ketika Petrus meminta kejujuran itu, Safira berbohong. Kemudian, tak lama kemudian, Safira juga ikut meninggal, ikut mati. Nah, semua orang yang hadir saat itu merasa sangat ketakutan. Mereka sangat-sangat apa? Ketakutan. Karena apa? Mereka menyadari bahwa Safira dan Ananias ini sudah membohongi rasul-rasul. Terlebih mereka mendustai Allah. Nah, adik-adik, saat itu jemaat-jemaat yang lain sangat-sangat takut. Mereka langsung berpikir seperti ini. Wah, bahaya ya kalau kita berbohong. Bahaya ya kalau kita tidak hidup jujur. Wah, sangat-sangat bahaya ya kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kebenarannya. Contohnya ya. Kalau zaman Bang Theo dulu sekolah minggu, ada lagu ku berikan persembahan terbaik dan terindah, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa. Tapi ternyata zaman Bang Theo dulu sekolah minggu, ada aja yang apa? Yang orang tuanya kasih 10.000, tapi 5.000-nya buat beli es. Nah, berarti itu sudah membohongi. Membohongi siapa? Membohongi Allah. Karena apa? Orang tua kita memberikan persembahan itu untuk siapa? Untuk kita berikan kepada gereja. Gereja adalah umat-umat pilihan Allah. Nah, uang persembahan yang teman-teman zaman Bang Theo dulu gunakan, mungkin mereka tidak merasakan dosa waktu itu. Tetapi kalau kita pikir-pikir sekarang, itu ternyata sebuah ketidakjujuran. Dan itu adalah sebuah dosa. Nah, kan Yesus juga pernah bilang tuh, waktu ada sebuah peristiwa, Yesus berkata seperti ini. Di Matius pasal yang kelima ayat 37, Bang Theo bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang berasal daripada itu, berasal dari si jahat. Maksudnya apa? Yesus kan bilang, kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, jangan bilang iya. Artinya apa? Itu berbohong. Sifat bohong adalah sifat si jahat. Sifat si jahat, siapa si jahat? Kok Abu yang tadi? Atau kok Fani? Atau nanti Kak Dora yang kreativitas? Mereka jahat gak? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Amin. Nah, adik-adik juga harus meneladani kehidupan kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Mereka selalu jujur dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka meneladani Kristus, Yesus. Yesus kan tadi bilang jika ya katakan ya, jika tidak bilang tidak. Jangan kenyataannya tidak, tapi adik-adik bilang iya. Contoh, kalau di sekolah dulu waktu offline atau waktu masih pergi ke sekolah, adik-adik pas ulangan, ya kan? Nanti ditanya gurunya, kamu nyontek tidak? Tidak bu, tidak. Mungkin saat itu guru adik-adik percaya. Tapi adik-adik pasti merasakan tidak tenang. Ya kan? Tapi Bang Theo tidak mengajarkan untuk mencontek. Oke? Kita harus hidup jujur. Nah, Yesus Kristus bilang begini. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Kalau kita tidak bersikap jujur, itu berarti bukan ajaran Tuhan. Tadi di awal Bang Theo sampaikan judul khotbahnya adalah anak Tuhan harus jujur. Kemudian kalau kita tidak bersikap jujur, berarti kita mengikuti ajaran si jahat atau iblis yang mengingini atau ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, adik-adik, tidak ada yang namanya hidup tenang di dalam dosa. Adik-adik kalau berbohong,
pasti akan apa? Merasa ketakutan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbohong. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Karena kita sudah bersikap jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita membohongi atau apabila kita berbohong tentang sesuatu, pasti kita itu cemas. Pasti kita, aduh, aku tadi bohong ketahuan enggak ya? Pasti hati adik-adik enggak tenang. Ya kan? Nah, oleh sebab itu adik-adik harus belajar hidup jujur. Nah, kebohongan akan mendekatkan diri kepada kemunafikan atau kepalsuan dan akan membawa kita kepada kesengsaraan, kebinasaan. Nah, adik-adik kalau misalnya kita lihat dalam ayat yang sudah tadi kita baca tentang Ananias dan Safira, ketika mereka membohongi Rasul Petrus, kita lihat pertama siapa? Ananias mati. Matinya kapan? Seketika itu juga, langsung lewat. Langsung mati, karena apa? Mereka tidak jujur. Kemudian setelah itu 3 jam kemudian datanglah istrinya, yaitu siapa? Safira. Akhirnya apa? Safira ketika ditanya Petrus dia tidak jujur, dia akhirnya apa? Mati juga seketika. Akhirnya mereka masuk kemana? Masuk surga atau neraka? Pasti masuk ke neraka. Karena apa? Mereka dalam hidupnya tidak jujur. Oleh sebab itu adik-adik dari mulai sekarang harus belajar hidup jujur. Karena apa gunanya kita hidup jujur? Kita akan dipercayai banyak orang, kita akan disayang sama banyak orang, kita akan dikasihi oleh banyak orang. Dan begitu juga sebaliknya kalau kita rajin berbohong, kita apa? Tidak dipercayai sama orang. Kita tidak disayang sama orang. Karena apa? Kita berbohong. Oke adik-adik? Jadi Bang Teo mau berpesan hari ini, kalau kita dalam kehidupan kita semasa kita masih kecil sudah rajin berbuat jujur, tidak pernah berbohong, berarti dalam kehidupan kita berikutnya kita harus mempertahankan kejujuran itu. Biar apa? Biar kita disenangi oleh orang-orang, terlebih disayangi oleh Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk adik-adik supaya kita semua bisa belajar hidup jujur di sekolah, di keluarga, bersama teman-teman. Pokoknya kita harus hidup jujur. Oke? Yuk, amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman hari ini. Kiranya Engkau Allah yang memberkati firman yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik. Biarlah firman yang sudah disampaikan dapat mereka mengerti, kemudian menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup jujur, takut akan kehendak-Mu, takut dengan dan dengar-dengaran akan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami disenangi oleh banyak orang karena kami jujur, biarlah kami disayangi oleh-Mu karena kami jujur. Tumbuhkan sikap jujur itu di dalam hati kami, mulai masa kecil kami hingga sampai kami tua nanti Tuhan. Biarlah kami selalu hidup dalam kejujuran dan bersama dengan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Bapak, Engkau memberkati kami. Biarlah persembahan juga yang sudah kami berikan menjadi berkat untuk gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai bertemu minggu depan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau melakukan aktivitas ya adik-adik. Untuk itu kita siapkan dulu kertas yang sudah dibagikan, kemudian gunting, pensil warna atau spidol, pulpen ataupun pensil, dan penggaris. Nah, itu ya adik-adik ya yang perlu kita siapkan. Sekarang kita mau mulai aktivitasnya. Pertama-tama kita lipat dulu kertasnya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita lipat kembali. Harus rapi adik-adik ya.
Kita ambil, kita buka, kita ambil sisi yang ini, kita lipat. Usahakan ditekan ya adik-adik biar ada garis nanti yang nampak. Nah, untuk bagian ini apakah kita lipat ke sini? Tidak ya. Untuk bagian ini sama seperti pelakuan yang seperti tadi, kita lipat lagi ke belakang. Nah, sudah ya adik-adik. Untuk yang di bagian atasnya, diusahakan adik-adik, tolong dipastikan ini bagian yang tertutup itu di bagian atas ya. Untuk papa mama yang bantu anak-anaknya juga ya. Ini usahakan nanti di bagian atasnya. Ya, yang tertutup ya. Nah, jika ini sudah, kita mau gambar salibnya. Ada penggaris. Nah, ini sudah jadi ya gambarnya. Sekarang kita gunting ya adik-adik.
Nah, adik-adik ini salibnya udah jadi ya. Di sini adik-adik salibnya adik-adik boleh yang utama adalah kita tulis dulu namanya. Nama kita ya. Misalnya nama kakak. Nah, adik-adik juga bisa kasih hiasan di sini. Adik-adik mau gambar matahari, mau gambar bunga, mau gambar pemandangan kalau bisa juga boleh. Kalau kakak kasih gambar love. Itu adalah tanda kasih Yesus pada kita ya. Nah, di sebelahnya, nih ya adik-adik, ini kan kita bisa buka nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, adik-adik mau bagian ini juga adik-adik bisa tulis I love Jesus atau di sini adik-adik tulis Yesus aja. Atau adik-adik mau tulis nama siapa aja di bagian belakangnya boleh. Mau papa mamanya, keluarganya, kakak, adik, abang ya. Nah, di bagian dalam adik-adik tulis, saya mau hidup jujur. Adik-adik tulis, saya mau hidup jujur di bagian dalamnya, adik tutup. Kemudian di sebelahnya adik-adik tulis ayat-ayat Alkitab contoh. Kak contohin ya. Di belakangnya, saya mau hidup jujur. Kakak tulis saya mau hidup jujur. Nah, saya mau hidup jujur. Sebab apa adik-adik? Kalau kita bohong, upahnya apa adik-adik? Upah dosa apa? Upah dosa adalah maut adik-adik ya. Upah dosa adalah maut. Nah, di sini adik-adik boleh isi ayat Alkitab, terserah ayat Alkitab apa aja. Tapi kakak sarankan, kakak ada pilihan beberapa ayat Alkitab yang buat adik-adik tulis tentang kejujuran. Di sini ada, kakak tuliskan ya. Ada Amsal 23 ayat 16. Nanti adik-adik di rumah cari sendiri ya. Ayat Alkitabnya apa boleh ditulis. Amsal 23 ayat 16. Ada Mazmur 25 ayat 21. Ada Roma ayat 2, Roma pasal 2 ayat 2. Dan masih banyak lagi adik-adik ya. Adik-adik boleh minta bantu papa mamanya yang ada di rumah untuk mencarikan ayat Alkitabnya. Dan adik-adik boleh tulis di sini ayat Alkitabnya ya. Nah, itu aja dari kakak. Selamat mengerjakan.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga udah lihat penampilan teman-teman kita dan juga kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Theo. Saat ini Kak Fani dan Ko Abuy mau mengumumkan pemenang dari lomba bernyanyi, lomba baca puisi untuk memperingati hari ulang tahun gereja yang sudah dilaksanakan kemarin ya. Nah untuk pemenangnya ini dia. Oke adik-adik, tiba saatnya Koko Abuy dan Kakak Fani mau menyampaikan pengumuman. Nah, apa tuh Kak Fani? Pengumuman pertama bagi adik-adik yang mau kesaksian kayak teman-teman yang tadi, boleh banget tuh untuk menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, yang pengumuman kedua, kita akan bertemu kembali di minggu depan di channel YouTube GBPC jam 11 siang. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, adik-adik boleh catat semua ya. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan, ini dia. Nah adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan video ayat hafalan dan juga foto aktivitasnya paling lambat jam 8 malam. Nah kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangannya ya. Ikuti Kak Fani berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh sekolah minggu. sekolah minggu. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami Biarlah kami jadi anak Tuhan jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran akan firman-Mu, akan firman-Mu, mengasihi orang tua mengasihi orang tua dan sesama kami. dan sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Happy Sunday and God bless you. Dadah.